Hai teman-teman, hari ini saya akan menyajikan sebuah kisah pendek tentang pengalaman kerabat saya yang berkaitan dengan hal mistis, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara akal manusia, tetapi itu terjadi. Mungkin ini hanyalah kisah sedikit dari sekian banyak kisah mistis atau misteri. Kenapa misteri? Karena sebenarnya kita sendiri tidak mengetahui secara lengkap ada apa di balik semua itu. Tetapi kiranya kisah ini membuat kita menjadi lebih waspada dan berhati-hati dalam melangkah hidup kita. Silakan menyimak dan terima kasih. Beberapa bulan yang lalu saya pergi ke sebuah toko kelontong di dekat rumah bersama dengan keponakan saya. Kami berjalan sekitar jam 12 siang, dan itu pun karena saya disuruh ibu saya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ketika sampai di sana, tiba-tiba mata saya mengarah ke satu titik, dan di situ saya melihat selembar uang 50 ribuan. Saya yakin setiap orang yang berbelanja di toko itu, mereka akan melihat itu. Toko ini sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi parkirannya lumayan luas, sehingga seharusnya ketika orang berbelanja di situ dan ada uang 50 ribuan di bawah, harusnya mereka melihat itu, sama seperti saya. Karena penasaran, saya bertanya kepada keponakan saya, "Apakah kamu melihat uang yang saya lihat?" "Nggak ada, Kak." Nah, sebelum itu sebenarnya perasaan saya tidak enak. Ketika saya melihat uang itu, tiba-tiba saya seperti mendengar suara, "Jangan diambil, jangan diambil." Saya pun ragu-ragu jadinya ketika melihat uang itu. Dan kembali ke keponakan saya tadi, ketika saya tunjuk ke arah uang itu, dia tidak melihat apa-apa. Saya pun heran, bagaimana bisa dia tidak melihat sementara saya melihatnya dengan jelas. Dan dia bilang ke saya, "Kalau memang benar ada uang, dari tadi kalau saya lihat juga pasti saya ambil, Kak." Iya ya, benar juga. Nah, karena saya mendengar suara tadi yang melarang saya untuk mengambil uang itu, saya tidak jadi mengambil. Dan baru sebentar kami berdua beranjak, tiba-tiba ada dua orang pemuda yang datang untuk membeli sesuatu di toko itu. Dan salah satu dari mereka melihat uang itu, dan tanpa pikir panjang, dia mengambil uang itu. Kemudian yang terjadi, ya karena mungkin dia jujur orangnya, dia polos dan penasaran juga ini uang siapa. Dia pun bertanya ke orang-orang sekeliling, termasuk kepada kami. "Oh, itu bukan uang saya," saya bilang. Terus temannya tiba-tiba bilang,
Udah, ambil aja, anggap aja itu rezeki. Bukannya begitu teman. Sebentar, aku tanya dulu ya sama bapak-bapak yang ada di sini. Kayaknya dia bekerja di sini juga. Permisi Pak. Oh iya nak, ada apa? Ini Pak, saya temukan uang 50.000 di depan toko. Apa Bapak tahu ini uangnya siapa? Atau ini uang Bapak kira-kira? Jadi Bapak itu kerja buat toko itu. Jadi dia berada tidak terlalu jauh dari lokasi itu. Kemudian Bapak itu bilang, oh bukan uang saya itu. Waduh, jadi ini uang siapa ya? Temannya bilang lagi, udah ambil aja, nggak apa-apa, jangan menolak rezeki. Dapat uang itu ya sudah, kita ambil aja. Kalau memang sudah nggak ada yang mengaku, ya sudah kalau gitu. Akhirnya uang itu diselipkan di sakunya dia. Kemudian saya masih di situ, jadi saya antri membayar sementara mereka sedang bernegosiasi atau berbelanja kepada penjaga toko yang lain, seorang ibu. Dan tampaknya ibu-ibu itu adalah pemilik dari toko ini. Nah, jarak antara uang yang ditaruh itu dengan ibu itu tidak terlalu jauh. Jadi sepertinya dia bisa melihat kira-kira siapa yang mengambil uang yang ada di situ. Dan saya lihat wajahnya ibu itu tidak terlalu ramah. Nah, kemudian yang terjadi, si cowok ini setelah dia membeli beberapa barang, kemudian dia pun membayar. Tetapi dia ingat, kan dia tadi dapat uang yang ada di bawah yang terjatuh. Kenapa tidak dipakai saja uang itu untuk membayar? Kemudian dia rogoh lagi sakunya dan dia serahkan uang itu ke ibu tadi. Setelah ditotal, belanjanya sekitar 35.000. Jadi dia masih ada 15.000 kembalian. Namun tiba-tiba dia kaget. Kenapa? Karena ibu itu menolak. Bu, ini uang yang saya pakai untuk membayar, ini uang asli loh bu. Enggak mas, yang lain aja, pakai uang yang lain, jangan uang yang itu. Saya yang ada di dekat situ jadi curiga. Kenapa ibu itu menolak? Bukankah dia butuh duitnya juga? Saya belum menyadari apa yang terjadi sampai saya pulang kemudian. Jadi saya melihat pada saat itu, saya hanya mendengar mereka saling berbicara dan ibu itu kelihatannya agak marah dan jengkel gitu. Kan aneh. Bagaimana bisa seorang pembeli membayar kemudian dia menolak? Dan dia bilang, kalau dalam bahasa Jawa, lintune mawon mas, artinya yang lain saja mas, pakai uang yang lain maksudnya. Dan terpaksa cowok itu memasukkan lagi uang yang dia temukan tadi. Sementara uang dia, kecuali yang ada di sakunya 50.000 tadi, tidak cukup untuk membayar. Akhirnya dia pinjam uang ke temannya. Bro, pinjam dulu dong uangmu. Ini ibunya nggak mau terima nih duitnya. Tuh, kenapa? Iya, saya juga nggak tahu. Saya heran juga. Kan itu uang 50.000 juga, asli. Coba kamu lihat. Mana duitnya katanya. Setelah itu dia lihat bolak-balik, nggak ada masalah. Tapi ibunya nggak mau terima. Gimana dong? Sementara uangku nggak cukup nih.
boleh nggak pinjam uang kamu dulu? Nggak boleh, boleh. Ya udah nih, kamu pakai dulu nih uangku. Nah, kemudian cowok ini segera membayar apa yang dia harus bayar. Dan aku lihat muka ibu ini masih masam. Ya, saya nggak tahu artinya apa. Kemudian saya juga selesai mereka membayar, akhirnya saya membayar apa yang saya beli di situ dan saya beranjak pulang. Dalam perjalanan saya masih bertanya-tanya, kenapa uang itu ditolak ya? Tetapi saya tidak menemukan jawabannya. Sampai suatu ketika kakak saya menelpon dan tidak tahu bagaimana ceritanya, sampailah kepada pembicaraan pengalaman saya yang saya alami beberapa hari ini. Dan saya pun cerita kejadian itu. Nah, kebetulan kakak saya mengerti dan dia menduga bahwa uang yang ditemukan pemuda itu sebenarnya adalah uang pancingan atau uang tumbal. Maksudnya gimana? Ya, uang itu sebenarnya dipasang di situ dengan sengaja oleh pemiliknya, yaitu pemilik toko. Ketika orang itu mengambil, maka yang menjadi tumbal adalah orang yang mengambil itu ketika dia pakai uang itu untuk membeli. Makanya ibu itu tidak menerima uang yang sudah dia pasang, karena kalau uang itu dia terima berarti kena ke dia sendiri. Wah, saya baru sadar sekarang, saya baru ngerti ceritanya. Jangan-jangan itu memang uang tumbal. Cuma masalahnya saya tidak kenal pemuda-pemuda itu, jadi saya tidak bisa memperingatkan mereka atau mengingatkan mereka. Dan kejadian ini pun terjadi udah cukup lama sebenarnya, beberapa bulan yang lalu. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah pemuda itu mengambil uang itu. Kemudian karena penasaran, saya coba baca-baca artikel tentang uang pancingan atau uang tumbal ini. Dan memang ternyata efeknya itu luar biasa. Jadi ini semacam uang pesugihan yang mungkin si pemilik uang pancingan ini tidak mau anggota keluarganya mengalami hal yang menyedihkan. Makanya dia lebih memilih orang lain yang kena. Kan ini suatu yang jahat. Dan lagi bisa siapa aja melihat uang itu. Tapi sepertinya saya ingat, kenapa hanya saya yang melihat uang itu sementara keponakan saya tidak melihatnya. Kemudian pemuda itu bisa melihat juga, dan temannya juga bisa melihat. Saya bingung dengan itu. Apakah ada yang menutupi makanya tidak kelihatan? Ya, kisah ini bisa dibilang percaya nggak percaya. Tetapi kalau kita melihat atau membaca artikel-artikel atau mungkin di YouTube ada tayangan-tayangan tentang uang tumbal, ya itu nyatanya ada. Jadi kisah hari ini sebenarnya ingin memberikan sebuah peringatan kepada kita. Hati-hati ketika kita menemukan sejumlah uang. Jadi pesan saya,
apapun yang terjadi ketika kita mendengar suara, kita mendengar satu hati nurani berbicara. Dalam hal ini misalnya seperti yang saya dengar, jangan diambil, berarti ada sesuatu. Bisa jadi itu suara dari Tuhan yang mengingatkan kita. Jadi kita harus berhati-hati ketika menemukan sesuatu, terutama lagi di jalan atau di tempat lain. Jangan-jangan itu adalah uang pancingan. Ya, semoga kisah ini bisa memberikan kita edukasi bahwa ada hal yang tidak bisa kita lihat, tetapi bisa mencelakakan kita. Dan sebaiknya kita mencari rezeki yang baiklah, tidak mencelakakan keluarga sendiri atau orang lain. Karena pada dasarnya, meskipun itu akhirnya memberikan kekayaan, tapi ujung-ujungnya nanti juga akan mengorbankan dirinya sendiri sampai kepada kematian. Apakah kita mau seperti itu? Meskipun dalam kondisi sulit sekalipun secara ekonomi, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menyediakan kebutuhan kita, asal kita meminta kepadanya. Jadi terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik dan tidak melakukan cara-cara yang berbahaya buat diri kita maupun orang lain. Terima kasih. Sampai jumpa.